Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Evaluasi Ramadan 1446 Hijriah. Hidup memang bukan hanya untuk Ramadan. Serial ini seakan-akan sangat mengagungkan Ramadan, meskipun memang Ramadan itu memiliki keagungan tersendiri. Padahal tentu ada yang harus selalu diagungkan selain Ramadan, yaitu Allah. Memang kita itu tidak boleh hanya semangat beribadah ketika Ramadan saja, tetapi juga kita harus bisa bersemangat di luar Ramadan. Maka banyak para ulama mengatakan jangan sampai kita itu bukan menjadi hamba Allah, tapi hamba Ramadan. Kita hanya mampu berusaha semaksimal mungkin beribadah ketika kita berada di bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan, kita kembali lagi ke setelan kita yang malas beribadah, jarang khusyuk, dan seterusnya. Dan betapa rugi jika kita beribadah yang sangat giat hanya di bulan Ramadan saja. Karena salah satu tanda ibadah Ramadan kita diterima diantaranya adalah kita tetap beribadah di bulan selainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Lail ayat yang ke-5 sampai ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amma man a'ta wa taqa wa shaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan pahala yang terbaik, maka kami akan memudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebaikan. Di ayat ini Allah berfirman bahwa ketika seseorang berbuat baik, dalam hal ini adalah memberikan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan lagi berupa memberikan kemudahan dalam melakukan kebaikan yang lainnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya menuliskan, balasan dari amal kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Maka siapa saja yang mengerjakan kebaikan, lalu setelahnya Allah memberikan taufik untuk melakukan kebaikan lainnya, itu adalah tanda diterimanya amal sebelumnya. Ini adalah tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan Quran surat Maryam ayat yang ke-76. Maka logikanya akan masuk ketika seseorang melakukan suatu kejahatan atau suatu maksiat. Apabila melakukan suatu maksiat atau suatu kesalahan, maka pasti selanjutnya setelah melakukan maksiat itu akan melanjutkan ke maksiat yang lainnya. Nah, dari sini kita bisa lihat, setelah kita melakukan kegiatan, apakah kita akan diberikan kesempatan, diberikan taufik, diberikan tanda untuk melakukan kegiatan bermanfaat atau tidak. Kalau kegiatan yang kita pilih setelahnya adalah bermanfaat, maka amal sebelumnya itu diterima. Amal sebelumnya itu adalah amal yang baik. Namun sebaliknya, apabila amal yang kita lakukan setelahnya adalah ternyata kita pikir, kita renungkan adalah suatu keburukan, maka mungkin amal sebelumnya juga merupakan suatu keburukan. Makanya ketika melakukan keburukan, kita diperintahkan untuk taubat. Apa itu taubat? Bahasa lainnya taubat atau gampangnya adalah kembali kepada apa? Kembali kepada real, kembali kepada kebaikan, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang sama disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikamnya. Beliau berkata, jika Allah menerima amalmu, maka dia akan memberikan kesempatan untuk beramal lagi setelahnya. Istilah beliau rahimahullahu ta'ala adalah memberikan kesempatan. Karena memang amal itu adalah suatu kesempatan yang harus kita dapatkan, harus kita usahakan, dan bahkan harus kita doakan.
Maka ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah membuat kebaikan, maka Allah berniat baik agar kita bisa buat baik, dan tentu di akhirnya adalah kita mendapatkan surganya. Ramadan memang bulan ibadah, tapi sejatinya bulan ibadah itu berjumlah 12 bulan. Saat ini Ramadan telah meninggalkan kita. Maka berdoalah kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah. Ibadah saum kita diterima oleh Allah. Ibadah qiyam kita juga. Ibadah sedekah kita. Ibadah membaca Quran kita. Dan semua ibadah lainnya yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Di antaranya ada beberapa doa dari Nabi SAW, para sahabat dan ulama agar kita diterima ibadahnya di bulan Ramadan. Doa Nabi Muhammad SAW di antaranya adalah Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Artinya, ya Allah, terimalah amal ibadah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Berikutnya doa sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau pernah berdoa, Allahumma ij'al amali sholihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikan amalku amal yang soleh. Jadikanlah ikhlas hanya untukmu, dan jangan engkau jadikan di dalamnya sesuatu untuk selainmu. Kemudian ada doa dari ulama salaf, yakni Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah berdoa, Allahumma salimni li ramadhana wa salim ramadhana li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Selamatkan Ramadan untukku dan terimalah amalanku di dalamnya. Kemudian hal yang bisa kita terima dan kita bisa lakukan, bisa kita contoh dari para salafus saleh setelah Ramadan, yaitu mereka, para ulama salaf itu berdoa selama 6 bulan setelah Ramadan agar Allah menerima ibadah mereka. Di antara doanya adalah Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sholih a'malina. Ya Allah, terimalah dari kami puasa kami, sholat malam kami, dan amal soleh kami. Ini sebagaimana yang disampaikan dalam Lataiful Ma'arif. Sehingga Rasulullah SAW itu mengajarkan doa agar ibadah kita bukan hanya diperbolehkan oleh Allah untuk melakukannya, tapi juga diterima. Kemudian dari doa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu itu juga menunjukkan bahwa dia berdoa agar ibadahnya itu dilakukan secara ikhlas. Kemudian Imam Sufyan Tsauri di dalam doanya ingin agar dia bisa diberikan guidelines agar bisa menjalani Ramadan dengan baik. Kemudian ulama salaf yang terakhir itu mereka berdoa agar amalan mereka selama di bulan Ramadan itu amalan yang diterima, dan semoga kita termasuk orang yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amalan yang kita lakukan, kita persembahkan di bulan Ramadan maupun bukan. Mudah-mudahan Ramadan itu datang menyambut kita. Tahun depan dan tahun berikutnya Ramadan selalu ada. Itu pasti. Jadi Ramadan itu pasti ada. Tapi pertanyaannya, adakah kita di Ramadan tersebut? Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan selama 30 hari kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna ka innaka antas samiul alim. Ya Allah, semoga Engkau bisa menerima ibadah kami di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.